Sunset yellow adalah pewarna azoik yang disintesis dari hidrokarbon aromatik untuk meningkatkan sifat fisikokimia produk makanan dan pengawetannya. Rumus kimianya yakni C16H10N2Na2O7S2. Sunset yellow memiliki massa molekul 452,37 gram per mol. Setelah dikonsumsi, sunset yellow hanya diserap dalam jumlah kecil dari saluran pencernaan dan sebagian besar diekskresikan melalui feses dalam urin. Sunset yellow ditemukan dalam bentuk produk reduksi azo seperti sulfanylic acid dan 1-amino 2-naptol 6-sulfonic acid. Selanjutnya, saya akan membahas pengaruh sunset yellow terhadap kesehatan. Apa sih pengaruhnya? Yang pertama, sunset yellow itu dapat menyebabkan alergi. Sunset yellow ini termasuk dalam salah satu alergen. Nah, ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung sunset yellow, zat ini akan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan dan diserap oleh dinding usus. Bagi individu dengan alergi terhadap sunset yellow, sistem imun, terutama sel limfosit B, akan menganggap zat ini sebagai antigen atau zat asing yang berbahaya. Nah, sel limfosit B ini dia akan membentuk suatu antibodi yang disebut antibodi IgE atau imunoglobulin E yang spesifik terhadap sunset yellow. Nah, antibodi IgE ini kemudian akan menempel pada permukaan sel emas dan juga basofil yang dimana sel-sel ini banyak ditemukan di kulit, di paru-paru, serta saluran pencernaan. Proses ini disebut sebagai sensitisasi, artinya tubuh ini telah siap untuk bereaksi jika zat yang sama masuk di lain waktu. Saat individu yang telah tersensitisi ini kembali mengonsumsi sunset yellow, zat ini akan langsung bereaksi terhadap antibodi IgE yang sebelumnya sudah dibuat, di mana antibodi IgE ini akan menempel pada sel emas dan juga basofil. Nah, sel emas yang dikenali oleh IgE ini akan mengalami degranulasi, yaitu melepaskan histamin dan mediator inflamasi lainnya. Nah, histamin ini merupakan zat yang menyebabkan gejala alergi seperti gatal, palu ruam kulit, pembekatan, atau bahkan sesak napas. Setelah histamin dilepaskan, maka reaksi alergi ini akan mulai muncul dalam berbagai bentuk yang biasanya kita lihat seperti pada umumnya. Selanjutnya, sunset yellow juga memicu hiperaktivitas pada anak. Sunset yellow dapat mempengaruhi keseimbangan neurotransmitter, yaitu zat kimia yang berfungsi untuk menyampaikan sinyal antar sel saraf di otak. Dopamin dan norepinefrin yang termasuk neurotransmitter berperan dalam kontrol impuls, perhatian, dan juga motivasi. Konsumsi sunset yellow ini dapat mengganggu produksi dan juga regulasi dari dopamin, menyebabkan anak menjadi lebih gelisah, sulit fokus, dan mengalami peningkatan impulsivitas. Efek ini mirip dengan kondisi yang dialami oleh anak-anak dengan ADHD, di mana kadar dopamin yang tidak seimbang menyebabkan kesulitan dalam mengontrol perilaku. Sunset yellow juga berpengaruh terhadap serotonin. Serotonin bertanggung jawab untuk mengatur suasana hati dan perilaku sosial. Sunset yellow dapat menurunkan kadar serotonin yang menyebabkan anak lebih mudah marah, agresif, dan sulit tidur. Semua ini merupakan gejala umum pada anak yang memiliki gangguan hiperaktif. Dan yang ketiga, sunset yellow ini dapat memicu kanker. Sunset yellow merupakan senyawa azo ketika setelah dikonsumsi itu akan dapat direduksi oleh mikroflora usus menjadi produk yang lebih sederhana, yaitu amina aromatik seperti anilin. Nah, amina aromatik ini bisa bersifat toksik dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kerusakan DNA yang berpotensi meningkatkan risiko kanker. Beberapa senyawa amina aromatik yang dihasilkan selama metabolisme azo seperti anilin telah dikaitkan dengan karsinogenitas atau kemampuan untuk menyebabkan kanker karena kemampuannya dapat merusak struktur genetik sel. Meskipun begitu, di sebagian besar kasus, proses ini hanya terjadi jika seseorang mengonsumsi senyawa azo dalam jumlah berlebihan atau dalam jangka waktu yang sangat lama. Regulasi sunset yellow pada berbagai negara, yaitu yang pertama di Indonesia, BPOM menyetujui penggunaan sunset yellow namun dalam batas tertentu pada makanan, yaitu pada sekitar 100 hingga 300 mg per kilogram berat badan tergantung pada jenis produk, sedangkan pada minuman yaitu 100 mg per kilogram. Labeling dari sunset yellow harus dicantumkan dalam daftar bahan dengan nama sunset yellow FCF atau CI 15985. BPOM mengacu pada standar Codex Alimentarius dan menetapkan batas maksimum penggunaan untuk memastikan keamanan konsumen. Yang selanjutnya yaitu di Uni Eropa atau EFSA, statusnya juga disetujui namun dengan batasan yang ketat. Batas maksimum pada makanan yaitu 50 hingga 500 mg per kilogram berat badan tergantung pada jenis produk.
dan pada minuman yaitu 50 sampai 100 mg per kilogram berat badan. Sunset Yellow harus dicantumkan sebagai Sunset Yellow FCF atau E110. EFSA telah mengevaluasi ulang keamanan Sunset Yellow dan menetapkan ADI atau Acceptable Daily Intake sebesar 4 mg per kilogram berat badan per hari. Dan organisasi yang selanjutnya yaitu pada Amerika Serikat yaitu FDA menyetujui juga Sunset Yellow untuk digunakan pada makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Batas maksimum penggunaan pada makanan yaitu 50 hingga 300 mg per kilogram, tergantung pada jenis produk. Sedangkan pada minuman yaitu 100 hingga 200 mg per kilogram berat badan, tergantung jenis produk juga. Dan labeling harus dicantumkan dalam daftar bahan dengan nama Sunset Yellow FCF atau Yellow 6. FDA menganggap Sunset Yellow aman jika digunakan dalam batas yang ditentukan. Pada negara-negara lain yaitu seperti Jepang sama dengan FDA dan EFSA yaitu disetujui dengan batasan tertentu, sedangkan pada Australia dan Selandia Baru diatur oleh FSANZ atau Food Standards Australia New Zealand dengan batas maksimum yang penggunaannya mirip dengan Uni Eropa. Misinformasi Sunset Yellow yaitu yang pertama, Sunset Yellow berbahaya dan harus dihindari sepenuhnya. Padahal faktanya, Sunset Yellow adalah pewarna sintetis yang telah disetujui oleh Badan Otoritas Keamanan Pangan seperti FDA di Amerika Serikat, EFSA di Uni Eropa, dan BPOM di Indonesia. Penggunaannya dianggap aman dalam batas yang ditentukan yaitu ADI 4 mg per kilogram berat badan per hari. Meskipun kekhawatiran tentang potensi risiko kesehatan, Sunset Yellow dianggap aman jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Larangan sepenuhnya tidak diperlukan selama batas penggunaan dipatuhi. Misinformasi yang kedua yaitu Sunset Yellow menyebabkan kanker. Padahal faktanya, tidak ada bukti ilmiah yang kuat yang menunjukkan bahwa Sunset Yellow bersifat karsinogenik pada manusia. Badan-badan seperti EFSA dan FDA telah mengevaluasi keamanan Sunset Yellow dan menyimpulkan bahwa pewarna ini tidak menyebabkan kanker jika digunakan dalam batas yang diizinkan. Klaim ini seringkali didasarkan pada studi pada hewan yang dosisnya sangat tinggi, yang tidak relevan dengan konsumsi manusia dalam batas jumlah normal. Misinformasi yang ketiga yaitu Sunset Yellow menyebabkan hiperaktivitas pada semua anak. Faktanya, beberapa studi menunjukkan bahwa pewarna makanan sintetis termasuk Sunset Yellow mungkin berkontribusi pada peningkatan hiperaktivitas pada sebagian anak kecil anak yang sensitif. Namun, efek ini tidak terjadi pada semua anak. EFSA dan FDA mengakui bahwa ada kemungkinan hubungan antara pewarna sintetis dan hiperaktivitas, tetapi ini tidak berarti bahwa Sunset Yellow berbahaya bagi semua anak. Orang tua disarankan untuk memantau reaksi anak-anak terhadap makanan yang mengandung pewarna sintetis. Misinformasi yang keempat yaitu Sunset Yellow adalah pewarna alami. Padahal faktanya, Sunset Yellow adalah pewarna sintetis, bukan pewarna alami. Pewarna ini dibuat melalui proses kimia dan tidak berasal dari sumber alami. Misinformasi yang kelima yaitu Sunset Yellow tidak diatur dan tidak aman. Padahal Sunset Yellow sudah diatur secara ketat oleh Badan Otoritas Keamanan Pangan di seluruh dunia. Batas maksimum penggunaannya ditetapkan untuk memastikan keamanan konsumen. Misinformasi yang keenam yaitu Sunset Yellow sama dengan pewarna kuning lainnya. Padahal Sunset Yellow atau CI15985 adalah pewarna spesifik dengan struktur kimia dan sifat yang berbeda dari pewarna kuning lainnya, seperti tartrazine atau Yellow 5 dan quinoline yellow. Alternatif yang lebih aman dari pewarna Sunset Yellow yaitu kurkumin. Pewarna alami yang berasal dari kunyit, memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi, aman dikonsumsi, dan banyak digunakan dalam industri makanan. Kurkumin telah banyak diteliti dan terbukti memiliki potensi merawat kesehatan seperti melindungi terhadap penyakit kronis. Selanjutnya ada beta-karoten, pewarna alami yang ditemukan dalam wortel dan sayuran berwarna oranye lainnya. Diubah menjadi vitamin A dalam tubuh, aman dan memberikan warna kuning hingga oranye.
Beta karoten merupakan sumber provitamin A yang penting untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Kesimpulan dari PPT ini yaitu Sunset Yellow atau E110 adalah pewarna sintetis yang digunakan dalam industri makanan dan diizinkan oleh BPOM, EFSA, dan FDA dengan batas konsumsi tertentu. Zat ini tidak terbukti menyebabkan kanker, tetapi dapat memicu hiperaktif pada beberapa anak, serta menimbulkan reaksi alergi pada individu sensitif. Meskipun sebagian besar zat ini tidak diserap tubuh dan diekskresikan melalui fases, konsumsi berlebihan dapat beresiko bagi kesehatan. Oleh karena itu, penggunaannya perlu dikontrol sesuai aturan yang berlaku. Sebagai alternatif yang lebih alami dan aman, kurkumin dari kunyit dan beta-karoter dari wortel dapat digunakan karena memiliki manfaat tambahan bagi kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.